Kisah para atlet dan orang ternama dunia, yang memutuskan menjadi mualaf, dan telah membuat hal yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Pasalnya, ini merupakan bagian dari kepercayaan yang akan mereka anut dalam kehidupannya. Bahkan beberapa dari mereka membuat keputusan besar tersebut. Berikut 3 pria ternama, komedian, fotografer, dan bintang film ternama yang sudah mantap memeluk Islam. Ini dia 5 bintang dan atlet ternama tersebut. Yang pertama Louis Alcindor. Ia adalah seorang mualaf dari New York. Namanya sesudah masuk Islam bernama Karim Abdul-Jabbar. Pebasket Karim Abdul-Jabbar ini diketahui pernah mendapat sorotan besar dari publik karena membuat keputusan besar dalam hidupnya. Pemain yang kelahiran New York tanggal 16 April tahun 1947 itu memutuskan menjadi seorang mualaf pada 1971. Keputusan itu diambil tetap sehari setelah meraih gelar juara NBA bersama Milwaukee Bucks. Ferdinand Louis Alcindor atau lebih dikenal sebagai Leo Alcindor pada masa jayanya, mengenang kembali alasan mengapa ia masuk Islam. Menurutnya, perubahan nama itu bukan hanya pergantian merek, tapi jauh melampaui transformasi hati, pikiran dan jiwa. Saya lahir sebagai Ferdinand Louis Alcindor, sekarang saya menjadi Karim Abdul-Jabbar, sebuah manifestasi dari sejarah, budaya, dan kepercayaan saya di Afrika, ujar mantan bintang Lalakers itu. Sebagai selebriti dan bintang olahraga pada masanya, ia ingat betul banyak yang menentang keputusan rohaniahnya. Terlebih sambungnya, di Amerika, agama Islam dianggap sebagai agama yang tak sejalan dengan budaya dan sosial. Mengutip Al Jazeera, dia mencontohkan kesulitan hidup di masa kuliahnya sebagai masa awal mengenal Islam. Terlebih, ketika masih sulitnya kulit hitam di Amerika mendapat pengakuan pada media 1960-an. Bahkan, ketika terjadi kerusuhan ras di Detroit yang sempat menewaskan 43 orang dan ribuan orang luka lainnya. Namun dia sadar, sebagai Leo Alcindor yang disemangati oleh komunitasnya, ia telah menjadi apa yang diharapkan untuk menjadi contoh kesetaraan. Sebagai lelaki dengan tinggi lebih dari 2 meter, ia juga diminta untuk membuktikan bahwa rasisme adalah suatu mitos. Tetapi saya juga berjuang keras untuk menyenangkan orang-orang yang berwenang. Ayah saya adalah seorang polisi dengan seperangkat aturan, tuturnya. Tak sampai di situ, sebelum kuliah di UCLA dan masuk sebagai tim kuliah terbaik di Amerika, ia memang sekolah juga di sekolah agama yang ia anut sebelumnya. Sekolah yang ia sebut memiliki banyak aturan dari pemuka agamanya. Alhasil, pemberontakan sebagai perjuangannya, tidak dapat menjadi suatu pilihan. Sebaliknya, tumbuh di era 60-an, ia hidup dengan penuh kekaguman pada perjuangan gender dari hal lainnya. Dia menambahkan, seiring transformasi Malcolm X sebagai pemimpin politik menjadi Muslim, hal itu membuka pikirannya dan berusaha mencari identitasnya lebih dalam. Bahkan, saat dia mendalami The Autobiography of Malcolm ke-10, ia menjadi terpikirkan mengenai Al-Quran. Yang kedua yaitu, seorang fotografer asal Amerika Serikat. Thomas J. Abercrombie lahir tanggal 13 Agustus tahun 1930. Beliau adalah seorang staf penulis senior dan fotografer untuk National Geographic, terkenal karena kerjanya di negara-negara Timur Tengah. Selama masa jabatannya di majalah Geographic, Abercrombie berpetualangan ke 7 benua, menjadi staf fotojurnalis pertama berpetualang ke Kutub Selatan, pada tahun 1956 sambil memberikan gambar untuk sampul Paul Sipel di akhir musim dingin pertama tinggal di stasiun Kutub Selatan. Tom, panggilan akrabnya, juga malang melintang di liputan Timur Tengah. Dia menulis beberapa liputan terbaik untuk National Geographic tentang dunia Islam. Thomas Abercrombie bergabung menjadi fotografer National Geographic tahun 1956. Saat itu dia langsung ditugaskan ke Yaman. Pekerjaannya membuat Tom dekat dengan dunia Islam. Dia seperti menemukan dunianya di sana. Dia menjadi ahli bahasa Arab dan mulai membaca Al-Quran. Tom juga mulai memakai nama Omar saat berpergian di Timur Tengah. Dia sangat terkesan ketika meliput perjalanan ibadah haji di Mekah. Tom agak tertutup soal kepindahannya pada agama Islam dan perjalanan naik haji. Namun tak diragukan hal itu dilakukannya dengan sungguh ikhlas. Membuat Tom begitu diterima di dunia Islam. Demikian artikel tentang sosok Tom yang dimuat di National Geographic tahun 2006. Satu hal yang sangat menyentuh perasaan Tom adalah ketika dia meliput ke Kazakhstan. Di suatu masjid dia mengobrol dengan banyak pria. Tom menunjukkan foto-foto di Makkah dan haji. Orang-orang itu sangat terharu dan ingin menangis. Mereka menyalami Tom untuk menghormati seorang haji. Tom mengakhiri karir di National Geographic tahun 1994.
Setelah itu dia mengajar geografi di Universitas George Washington. Tahun 2006 dia meninggal dalam usia 75 tahun. Di tahun yang sama, National Geographic menuliskan kisah hidup Tom sebagai penghargaan untuk salah satu fotografer dan petualangan terbaiknya. Pada tahun 1957, ia menjadi koresponden pertama yang mencapai kutub selatan secara geografis. Pada tahun 1965 ia menemukan meteorit Wabar, seberat 6.000 pon, 2.700 kg di Gurun Arab. Pada tahun 1974 Overseas Press Club menghormatinya untuk pelaporan luar negeri terbaik untuk sebuah majalah. Dan pada tahun 1978 Royal Danish Yacht Club memberinya Piala Baltik. 6 tahun kemudian, Abercrombie memetakan rute karavan Kemenyan yang belum dijelajahi di seluruh Arab Selatan. Dan dalam artikel National Geographic 1991, Ibnu Battuta, Prince of Travelers, dia menulis tentang tahun yang dia habiskan untuk bepergian melalui 35 negara, dari Maroko hingga China, mengikuti jejak penjelajah Arab abad ke-14. Yang ketiga, yaitu David Harry Weber Chappell. Ia adalah pelawak tunggal, aktor, penulis, dan produser film asal Amerika Serikat. Chappell adalah penerima beberapa penghargaan, termasuk 2 Emmy Award dan 2 Grammy Award untuk kategori album komedi terbaik. David Harry Weber Chappell, lahir tanggal 24 Agustus tahun 1973, adalah seorang komedian dan aktor stand-up Amerika. Dia terkenal karena serial sketsa komedi satirnya, Pertunjukan Chappell tahun 2003 sampai tahun 2006, yang dia bintangi hingga berhenti di tengah produksi selama musim ketiga. Setelah jeda, Chappell kembali melakukan stand-up komedi di seluruh Amerika Serikat pada tahun 2006. Chappell disebut sebagai jenius komik Amerika oleh Tuan Yang Terhormat, dan pada tahun 2013, yang terbaik oleh seorang penulis papan iklan. Pada tahun 2017, Rolling Stone memberinya peringkat nomor 9 dalam 50 komik stand-up terbaik sepanjang masa. Komedian terkenal Amerika Serikat ini, Islam adalah agama yang indah dan sempurna, ungkapnya. Aktor dan produser yang baru-baru ini membintangi film A Star Is Born. Serta komedian papan atas Amerika Serikat, Dave Chappelle, mengaku sudah sejak remaja memeluk agama Islam. Dalam sebuah wawancara, Dave mengatakan, berpindah keyakinan ke Islam terjadi pada usianya yang ke-17 tahun, ketika dia tinggal di Washington, D.C. Tidak jauh dari sebuah toko pizza yang memiliki karyawan Muslim. Saya akan mengajukan pertanyaan kepadanya tentang agamanya dan pria itu sangat bersemangat tentangnya. Itu sangat menarik. Saya menyukai perspektif Islam dan saya pikir hal-hal ini menginformasikan keputusan saya. Bahwa saya ingin memiliki kehidupan yang bermakna, kehidupan spiritual, kata Dave. Dikutip dari jaringan suara.com, Dave bisa dibilang salah satu komika paling berbakat di Amerika Serikat. Dave mengatakan cara Islam ditampilkan di ruang publik Amerika Serikat adalah pandangan yang sempit dan meremehkan keyakinan agama. Padahal Islam adalah agama yang indah. Dan ide-ide dalam agama itu tercermin dalam semua agama. Kalian akan melihat ide-ide ini dalam agama Kristen dan Yudaisme, katanya. Selain itu, Dave Chappelle juga mengunjungi Mekah di Arab Saudi, dan datang ke sumber air Zam-Zam di Arab Saudi. Terletak sekitar 20 meter dari Ka'bah di Mekah. Dalam Islam, itu dikenal sebagai sumur tempat malaikat Jibril mengeluarkan air dari bawah tanah untuk menyegarkan istri Nabi Ibrahim, Hajar dan putra mereka bernama Nabi Ismail yang kehabisan makanan dan air di kala itu. Setelah mengunjungi sumur air Zam-Zam tersebut, Dave kemudian terinspirasi untuk memberikan nama anak pertamanya Ibrahim. Hal yang menyenangkan bagi saya tentang itu, adalah gagasan bahwa semua ini berasal dari satu sumber. Bahwa sumber ini pada akhirnya baik, dan meskipun kami mungkin tidak memahami maksud dari sumber ini, kami semua terhubung, ungkap Dave Chappelle. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.